Hadirin dimohon berdiri. Yang berhormat Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan ahli dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diregistrasi dalam nomor 2/SKLN 10/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini kita akan mendengar para ahli yang diajukan oleh pemohon dan termohon satu. Pemohon dan termohon satu. Kemudian ini ada 6 orang. Tapi saya persilakan dulu untuk memperkenalkan diri para pemohon. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon hadir yang mulia akan saya perkenalkan dari yang paling ujung sebelah kanan. Ada Pak Hadianto, beliau adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian di sebelah kirinya ada Pak Indra Surya, Kepala Biro Bantuan Hukum dari Kementerian Keuangan. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Sori Taun Siregar. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ki Agus Ahmad Badarudin. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada Pak Wahidudin Adam, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Yudi Permadi dari Kementerian Keuangan yang mulia. Kemudian di belakang ada Ibu Hana dan rekan-rekan dari Kementerian Keuangan. Kemudian yang mulia, sebagaimana surat yang sudah pemohon sampaikan kepada yang mulia, jumlah ahli yang sudah kita sampaikan sebagaimana daftar yang sudah ada di majelis hakim. Sedianya hari ini pemohon akan menghadirkan 5 orang ahli yang kita sudah rencanakan. Namun yang sudah hadir di hadapan yang mulia, 3 yang mulia. 1 Profesor Dr. Yusril Ihsan Mahendra sudah hadir. Kemudian yang kedua Profesor Dr. Saldi Isra sudah hadir. Kemudian yang ketiga Profesor Robert A. Simanjuntak, PSD, sudah hadir. Terhadap sisa dari ahli yang mulia kiranya dapat diagendakan pada persidangan-persidangan selanjutnya yang mulia. Terima kasih. Ya. Baik, termohon 1. DPR. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia. Dari kesempatan ini dari termohon dalam hal ini DPR diwakili dari Komisi 11 Pak Nusron, kemudian Pak Hari Azhar Aziz dari Komisi 11, Dr. Hari Azhar Aziz, kemudian dari Pak M. Nurdin dari Komisi 3, dari Komisi 7 Pak Bobi, dari Komisi 3 juga Pak Andi Rio, dan saya sendiri Aziz Samsudin dari Komisi 3. Dalam kesempatan ini kami akan mengajukan yang sedianya 5 orang saksi, namun dalam hal ini kesempatan telah bisa dihadirkan 3 orang saksi, yaitu Pak Dr. Andi Matalata SIMHUM. Belum ada. Andi Matalata SIMHUM. Hampir ya. Kemudian Profesor Gatot Dwi Hendro dan Profesor Dr. Arkam. Adapun yang selanjutnya akan kami susulkan untuk pada persidangan berikutnya. Terima kasih yang mulia. Baik. Termohon 2 BPK. Terima kasih yang mulia. Pihak termohon 2 hari ini hadir diwakili oleh Bapak Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK, kemudian Bapak Bahrullah Akbar, beliau anggota BPK yang membidangi BUMN, dan di belakang kami adalah para pejabat eselon 1 BPK, saya sendiri Hendar Istriawan, Sekjen BPK. Dari pihak termohon 2 yang mulia, mohon untuk dapat dihadirkan ahli dari termohon 2 itu untuk persidangan berikutnya. Terima kasih yang mulia.
Baik, di meja majelis ini ada 6 orang yang sudah hadir sebagai ahli. Dimohon maju ke depan Profesor Yusril Iza Mahendra, Profesor Saldi Isra, Profesor Robert Simanjuntak, Bapak Kandidat Dr. Andi Matalata, Profesor Gatot Dwi Hendro, Profesor Dr. Akram. Bapak yang tidak Islam? Ya, baik. Kristen, Protestan? Protestan. Baik, Bu Maria silakan diambil sumpah dulu. Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Beragama Islam Pak Fadil. Silahkan ahli mengikuti kata sumpahnya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Cukup, terima kasih. Silakan. Baik, kepada Izin para... yang mulia. Ya. Silakan, Pihak Pak. termohon 2 mengajukan izin untuk dapat memberikan tambahan penjelasan dari termohon 2 secara lisan, yang mulia. Terima kasih. Baik, kami beri waktu. Tetapi saya umumkan dulu, untuk yang akan datang, Mahkamah Konstitusi itu akan mengundang ahli sendiri yang tidak diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon 1 dan 2, yaitu Bapak Profesor Anggito Abimanyu. Sehingga kalau yang mau mengajukan ahli tidak usah Pak Anggito, karena Pak Anggito kami panggil untuk keperluan Mahkamah Konstitusi. Saya persilakan BPK. Maju Pak ke podium Pak. Ini keterangan tambahan, oleh sebab itu pointers yang tegas-tegas saja ke mana arah materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan Pak Hasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, para hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, pemohon yang saya hormati, termohon dan para ahli yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami ingin menjelaskan sedikit tentang substansi hasil pemeriksaan yang menjadi persoalan sekarang kita ini. Yang pertama adalah mengapa BPK harus memeriksa proses pembelian 7% saham Newmont ini. BPK memeriksa ini karena permintaan DPR, sesuai dengan surat DPR yang diajukan kepada BPK. Dan dasar hukum yang kami gunakan dalam pemeriksaan ini adalah, pertama adalah Undang-Undang Dasar tentunya, pasal 23E, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga adalah Undang-Undang BPK, yaitu Undang-Undang 15 Tahun 2006. Undang-Undang BPK antara lain memberikan wewenang kepada BPK untuk memberikan pendapat kepada pemerintah, kepada DPR, kepada Bank Indonesia, dan juga kepada badan-badan yang mengelola keuangan negara dalam kerangka mengenai pengelolaan keuangan negara. Untuk memenuhi permintaan DPR itu, BPK merumuskan tujuan pemeriksaannya adalah untuk mengetahui dan menilai apakah proses pembelian 7% saham Newmont telah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah untuk melaksanakan pembelian itu pemerintah harus terlebih dahulu
meminta persetujuan DPR. Ini tujuan kami. Untuk bisa menjawab tujuan pemeriksaan tadi, apakah proses pembelian saham sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, maka yang pertama kali dilakukan analisis oleh BPK adalah apa status pembelian saham PT Newmont itu. Sebab dengan mengetahui status pembelian saham PT Newmont itu, maka BPK akan bisa mencari peraturan yang pas bagaimana prosedur pembelian itu. Untuk mengetahui status pembelian saham itu, pertama BPK melihat apa tujuan pemerintah melakukan pembelian saham PT Newmont. Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada BPK tanggal 23 Juni tahun 2011. Dalam surat itu Menteri Keuangan menjelaskan apa tujuan pemerintah melakukan pembelian saham PT Newmont. Dikatakan di sana bahwa pembelian saham Newmont ini selain dimaksudkan untuk menghasilkan return yang lebih baik melalui perolehan dividen dan juga pertumbuhan nilai perusahaan atau capital gain, juga dimaksudkan agar pemerintah dapat menjaga kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip internasional best practice. Kemudian tujuan lain adalah untuk mendukung dan memastikan kepatuhan perusahaan dalam pembayaran pajak, royalti, kewajiban corporate social responsibility, bina lingkungan, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan berikutnya adalah untuk mendorong peningkatan penjualan konsentrat dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan nasional. Dari tujuan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ini, BPK berpendapat bahwa pembelian saham PT Newmont tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomis, tetapi dimaksudkan ingin berperan di dalam pengendalian perusahaan. Lalu berapa lama pemerintah akan memegang saham PT Newmont? Di dalam perjanjian jual beli antara PIP, yaitu sebuah BLO di Kementerian Keuangan dengan pihak penanam modal asing PT Newmont, dikatakan di sana bahwa pemerintah menjamin dan berkomitmen untuk memiliki saham PT Newmont itu dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Artinya di sini adalah jangka panjang. Kemudian bagaimana proses jual beli itu dilakukan? Menurut ketentuan Kementerian SDM bahwa setelah perjanjian jual beli ini ditandatangani, maka proses berikutnya yang akan dilakukan adalah meminta izin kepada Kementerian SDM. Karena ada peraturan Kementerian SDM bahwa setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan kontrak karya di bidang pertambangan harus mendapat persetujuan Kementerian SDM. Dan persetujuan itu juga harus disampaikan kepada BKPM. Karena ada ketentuan bahwa semua perusahaan PMA kalau terjadi perubahan kepemilikan saham maka harus dilaporkan kepada BKPM. BKPM sendiri tidak bisa memberikan persetujuan kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian SDM. Dari karakteristik transaksi itu, termasuk tujuan transaksi itu, BPK berpendapat bahwa status pembelian saham PT Newmont oleh PIP ini adalah penyertaan modal pemerintah. Nah, ini berbeda kami dengan Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa ini adalah investasi jangka panjang non-permanen. Istilah investasi jangka panjang non-permanen sebetulnya ada di standar akuntansi. Itu lebih pada bagaimana perlakuan akuntansi, tetapi bukan status hukum dari investasi itu. Jadi BPK berpendapat ini adalah penyertaan modal pemerintah. Sementara BPK memperoleh data bahwa PT Newmont sampai dengan transaksi jual beli itu dilakukan, itu masih perusahaan tertutup. Belum perusahaan terbuka dan perusahaan swasta. Oleh karena itu BPK berpendapat bahwa pembelian saham PT Newmont adalah penyertaan modal pemerintah bersifat jangka panjang dan pada perusahaan swasta yang tertutup. Kemudian
BPK menilai atau melakukan penelitian, kajian, apakah anggaran untuk melakukan pembelian saham ini sudah tersedia di dalam APBN. Pembelian saham ini akan dilakukan dengan dana PIP, di mana dana PIP memperoleh dananya dari APBN dan juga dari dana yang sudah dikelola selama ini. Kami lihat dari alokasi dana APBN untuk PIP, tidak ada satupun di sana alokasi anggaran yang secara jelas dikatakan untuk pembelian saham PT Newmont. Pada awalnya, alokasi anggaran untuk PIP itu lebih jelas. Ada yang digunakan untuk infrastruktur, ada yang digunakan rencananya untuk pinjaman kepada PLN misalnya. Tetapi 2 tahun terakhir, itu hanya dikatakan sebagai dana investasi. Sementara penelitian kami pada berita acara rapat badan anggaran dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, di sana ada satu kesimpulan yang mengatakan bahwa penggunaan dana investasi ini harus terlebih dahulu dibicarakan dengan komisi terkait. Nah, praktek yang terjadi di pemerintahan kita, majelis, ada istilah DIPA bintang. Artinya apa? Alokasi anggaran sudah disetujui, tetapi untuk pelaksanaannya harus dibicarakan dulu. Kalau APBN itu dengan komisi yang terkait, sebagaimana disepakati dalam rapat badan anggaran, kalau di tingkat kementerian biasanya harus persetujuan Kementerian Keuangan, karena masih ada catatan yang harus diikuti, sebagaimana disepakati dalam rapat-rapat itu. Bahasan berikutnya mengenai pemeriksaan kami adalah, apakah Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan mempunyai kewenangan di dalam memutuskan untuk melakukan penyertaan modal pemerintah pada perusahaan swasta, dalam hal ini PT Newmont. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan selalu mengatakan bahwa pembelian saham Newmont dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum negara. Undang-Undang Perbendaharaan mengatakan bahwa Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara mempunyai wewenang antara lain menempatkan uang dan mengelola garis miring, mengelola dan menata usahakan investasi. Penjelasan pasal itu mengatakan bahwa yang dimaksud penempatan uang itu dalam konteks pengelolaan uang, dalam konteks pengelolaan kas. Dan investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk surat utang negara. Jadi, apabila kas yang dikelola oleh Kementerian Keuangan berlebih, bisa saja itu ditempatkan di bank, dan bisa saja digunakan untuk buyback surat utang negara yang beredar. Di sana nanti BUN akan tetap sebagai pemegang surat utang, memperoleh bunga atau kupon, seperti halnya pemegang surat utang lainnya. Ini yang dimaksud dan kami pahami di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bahwa investasi yang menjadi kewenangan Bendahara Umum Negara adalah investasi dalam bentuk pembelian surat utang negara, bukan investasi dalam bentuk akuisisi perusahaan, apalagi membeli saham perusahaan swasta. Kemudian Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pembelian saham Newmont ini didasarkan pada pasal 41 Undang-Undang Perbendaharaan. Kalau kita pelajari pasal itu, di sana dikatakan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara, perusahaan daerah atau perusahaan swasta, itu harus ditetapkan dengan surat keputusan atau dengan peraturan pemerintah. Dan harus tersedia dananya di dalam APBN. Oleh karena itu BPK berpendapat bahwa pembelian saham PT Newmont bukan kewenangan pemerintah sebagai bendahara umum negara. Karena kewenangan Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara sangat terbatas, yaitu sebagaimana diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
Kenapa ini semua terjadi? Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 41, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah. Ternyata PP ini mengatur bahwa semua proses investasi, termasuk penyertaan modal, itu sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan sebagai BUN, tidak melibatkan pemerintah, tidak mengharuskan adanya keputusan pemerintah dalam bentuk PP untuk setiap keputusan penyertaan modal pemerintah. Peraturan inilah yang kemudian dipedomani oleh Menteri Keuangan, termasuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang investasi pemerintah. Perlu kami sampaikan kepada majelis bahwa pada awalnya Menteri Keuangan mengatur bahwa PIP hanya boleh melakukan investasi pada perusahaan yang bersifat terbuka. Baik, saudara termohon, Ya. bisa dipersingkat pada segi-segi mana yang mau saudara tekankan atau yang baru, karena yang saudara sampaikan itu tadi sudah ada di sini, sudah tertulis dan sudah disampaikan kemarin. Mungkin ada hal-hal tertentu yang ingin Anda tekankan di dalam persidangan. Silakan. Baik, saya kira sudah kami sampaikan tadi majelis. Intinya BPK ingin mengatakan bahwa pembelian saham Newmont adalah penyertaan modal pemerintah, bukan investasi pada perusahaan, pada saham-saham yang bersifat terbuka seperti di bursa dan sebagainya. Dan itu artinya harus dengan persetujuan DPR. Karena ini perusahaan swasta, Iya, betul, harus majelis. dengan persetujuan DPR menurut saudara. Ya, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di sini majelis, bahwa kalau cara berpikir seperti yang dipakai seperti Kementerian Keuangan sekarang ini, maka PIP dengan kekuatan uang yang sangat besar bisa melakukan investasi pembelian saham perusahaan mana saja, baik perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup. Nah, kami berpikir kalau memang mau seperti itu, kenapa tidak menggunakan BUMN? Karena PIP sebagai BLU sebetulnya esensinya bukan itu. BLU esensinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan diberikan keluasan untuk menggunakan langsung pendapatannya untuk melayani masyarakat. Kalau cara berpikir seperti ini, maka PIP akan menjadi investor terbesar di Republik ini dengan kemampuan dana yang sangat besar dan bisa investasi kemana saja tanpa persetujuan DPR. Ini yang kami khawatirkan kalau cara berpikir yang digunakan oleh Kementerian Keuangan kalau itu yang diikuti. Saya kira itu majelis Cukup. singkat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tambahan penjelasan dan atau penegasan dari termohon 2 yang karena institusinya secara konstitusional telah melakukan pemeriksaan. Kemudian kami undang ahli dari pemohon, pertama Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, pemohon, para termohon, hadirin hadirat yang saya muliakan. Setelah menyimak dengan seksama permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang dimohon oleh Presiden Republik Indonesia selaku pemohon, membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku termohon 1, dan membaca pula keterangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai termohon 2, izinkanlah saya untuk menyampaikan keterangan ahli tentang perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara ini dari sudut perspektif hukum tata negara yang selama ini saya dalami. Analisis dari sudut hukum tata negara adalah relevan untuk menerangkan berbagai hal terkait dengan perkara ini
Oleh karena sengketa kewenangan sebagaimana diatur di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 adalah sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Norma pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna limitatif, yakni hanya lembaga negara yang kewenangannya secara langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja, yang jika terjadi konflik kewenangan, perkaranya dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Lembaga lain meskipun keberadaannya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, namun jika kewenangannya tidak diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar, maka jika terjadi konflik kewenangan, sengketanya tidak dapat dimajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Fokus utama kajian hukum tata negara adalah terhadap konstitusi, sementara konstitusi pada umumnya akan mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara beserta batas-batas kewenangannya masing-masing. Karena itu analisis dari sudut hukum tata negara sangat mungkin dapat membantu menjernihkan sengketa kewenangan antar lembaga negara ini. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan 18 Agustus 1945 maupun diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, para ahli hukum tata negara seperti almarhum Profesor Ismail Suni mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 tidaklah menganut asas pemisahan kekuasaan, separation of powers secara ketat sebagaimana dikenal dalam doktrin Trias Politica Montesquieu. Sejauh mengenai kewenangan antara lembaga negara yang menangani kekuasaan kehakiman, yudikatif, pemisahan kekuasaan yang tegas antara lembaga ini dengan lembaga negara yang lain memang telah dirumuskan sejak awal penyusunan Undang-Undang Dasar 45. Namun dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam tanda kutip sejak awal tidaklah terjadi pemisahan kekuasaan, melainkan division of powers atau pembagian kekuasaan. Dalam hal pembentukan undang-undang, DPR berbagi kewenangan dengan Presiden. Dalam hal menetapkan APBN, Presiden juga berbagi kewenangan dengan DPR. Apalagi pengesahan APBN haruslah dilakukan dengan undang-undang yang kewenangan Presiden dan DPR adalah sama kuatnya. Namun dalam melaksanakan undang-undang termasuk dalam menggunakan seluruh anggaran negara yang telah disepakati dalam undang-undang tentang APBN, kewenangan Presiden tidaklah dibagi dengan DPR. Presiden melaksanakannya sendiri, namun dalam konteks pelaksanaan itu DPR memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap Presiden. Majelis Hakim yang mulia, Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memuat norma yang mengatur bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Daerah. Apabila DPR tidak menyetujui APBN yang diajukan oleh Presiden, maka Presiden menjalankan APBN tahun yang lalu. Hal-hal yang mengenai keuangan negara termasuk pembahasan APBN sebagaimana diatur dalam norma pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud yang sekarang sudah ada ialah undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 15 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus mengenai prosedur pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, norma yang mengaturnya terdapat di dalam pasal 3, bab 3, pasal 11 sampai pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pembahasan terhadap rancangan undang-undang dilakukan secara terinci sampai kepada organisasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dengan demikian, dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, Presiden dan DPR haruslah membahasnya sampai ke tingkat yang rinci seperti ini, karena penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN haruslah berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pembahasan ini telah dimulai dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang dilakukan oleh Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran yang harus menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara, garis miring lembaga, tahun berikutnya seperti dikemukakan dalam pasal 12, pasal 14 dan seterusnya dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam konteks normatif,
Sebagaimana dikemukakan tadi, Menteri Keuangan yang mewakili Presiden membahas RAPBN dengan DPR akan membahas keseluruhan materi RAPBN, termasuk membahas anggaran Kementerian Keuangan sendiri. Rencana pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara untuk melakukan investasi adalah materi yang juga diajukan dalam RAPBN untuk dibahas bersama-sama dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan yang dilakukan secara terinci sampai dengan unit organisasi dan seterusnya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal pemerintah melakukan investasi, Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Yungto ayat 2 huruf H berwenang untuk menempatkan uang negara dalam mengelola menata usahakan investasi. Sedangkan pengelolaan investasi itu diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembendaharaan Negara yang memuat norma yang mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Investasi itu dapat dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung yang diatur dengan peraturan pemerintah dalam pasal 41 ayat 2 dan 3 dan penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara, daerah, swasta yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dalam pasal 41 ayat 4. Selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2008 tentang investasi pemerintah memuat norma yang mengatur bahwa salah satu bentuk investasi pemerintah ialah investasi dengan cara pembelian saham. Pasal 3 ayat 2 huruf A. Sedangkan sumber dana investasi itu antara lain dapat berasal dari APBN, keuntungan investasi terdahulu dalam pasal 7. Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam pasal 15 ayat 1, dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 tahun 2008 mulanya disebutkan bahwa yang boleh dibeli adalah terbatas pada saham perusahaan terbuka. Namun kemudian pada tahun 2011 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 kata-kata perusahaan terbuka tersebut dihapuskan sehingga bisa juga diberlakukan terhadap perusahaan yang tertutup. Investasi pemerintah yang dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah, istilah yang dipakai sebelumnya yang sekarang digunakan istilah Pusat Investasi Pemerintah, haruslah dilakukan secara terencana yang disusun dalam rencana kegiatan investasi RKI yang tertuang ke dalam dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBN yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2008. Rencana kegiatan investasi juga harus memuat rencana investasi pembelian saham. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2008. Direktur Pusat Investasi Pemerintah menyampaikan RKI kepada Dirjen Pembendaharaan untuk melakukan penilaian yang selanjutnya disampaikan kepada Dirjen Anggaran yang berisi usulan penyediaan dana investasi pemerintah yang berasal dari APBN untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan DPR sebagai bagian dari pembahasan rancangan Undang-Undang APBN yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR. Selanjutnya, berapa besaran dana investasi pemerintah melalui PIP yang disetujui oleh DPR diberitahukan oleh Dirjen Anggaran kepada Dirjen Perbendaharaan. Atas dasar itu, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kementerian sebagai lembaga kepada Dirjen Anggaran yang selanjutnya menerbitkan surat penetapan satuan anggaran per satuan kerja sesuai pagu anggaran dalam APBN. Selanjutnya, Dirjen Perbendaharaan selaku pengguna anggaran kemudian menandatangani konsep daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. Ini istilah-istilah yang dalam peraturan ini yang mungkin sudah berubah sekarang. Dari uraian normatif hukum administrasi negara, sebagaimana dikemukakan tadi, jelas bahwa dalam melakukan investasi, pemerintah harus melakukannya berdasarkan satu perencanaan, termasuk rencana penyediaan anggaran, jika dana yang akan digunakan untuk melakukan investasi itu berasal dari APBN. Pembahasan rencana investasi itu harus dilakukan oleh Presiden dalam hal ini Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam membahas RAPBN dengan DPR. Jika rumusan normatif ini dikaitkan dengan pasal 15 ayat 5 dan seterusnya, maka pembahasan itu harus dilakukan secara terinci.
Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, sesuai ketentuan pasal 24 ayat 3 kontrak karya antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara, kepemilikan saham-saham investor asing setelah melewati jangka waktu tertentu setelah produksi akan ditawarkan pada pemerintah Indonesia. Dalam hal pemerintah tidak berminat, maka penawaran harus dilakukan terhadap perusahaan Indonesia atau perusahaan asing yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Penawaran saham kepada pihak Indonesia ini atau divestasi saham akan dilakukan secara bertahap sehingga akhirnya pihak Indonesia akan menguasai 51% atau mayoritas kepemilikan saham pada PT NNT. Pemerintah RI yang mendapat prioritas pertama untuk membeli saham ternyata mengundurkan diri, sehingga saham tersebut akhirnya jatuh pada PT Maju Daerah Bersaing dan sejumlah 24% saham dalam proses divestasi tahun 2006-2009. Nah, sementara saham yang tersisa sebanyak 7% ditawarkan pada PT NNT kepada pemerintah RI melalui Kementerian SDM. Pada 16 Desember 2010, Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Menteri SDM yang menyatakan minat untuk membeli saham divestasi tahun 2010 berjumlah 7%. Tanggal 20 Desember, Kepala PIP menyampaikan surat kepada Dirjen Kekayaan Negara minat membeli saham tersebut, dan kemudian selanjutnya setelah mengalami beberapa kali proses perpanjangan pada tanggal 6 Mei 2011 PIP dan Nusa Tenggara Partnerships BV menandatangani perjanjian jual beli saham yang selanjutnya setelah penandatanganan perjanjian jual beli saham divestasi pada tanggal itu Menteri Keuangan menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pembelian saham divestasi kepada PT NNT kepada DPR RI. Menteri Keuangan memang tidak pernah mengajukan permintaan persetujuan DPR dalam membuat keputusan membeli 7% saham divestasi PT NNT, sekalipun hal itu telah diminta berulang kali dalam rapat-rapat antara Menteri Keuangan dengan Komisi 11 DPR. Sedari awal, dalam rapat-rapat tersebut terdapat gejala ketidaksetujuan Komisi 11 apabila pusat investasi pemerintah membeli saham tersebut untuk dan atas nama pemerintah. Keputusan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk membeli saham divestasi PT NNT sebesar 7% dilakukan tanpa meminta persetujuan DPR RI atau setidak-tidaknya meminta persetujuan Komisi 11 DPR RI sebagai mitra kerja Menteri Keuangan, akhirnya menjadi polemik berkepanjangan antara kedua lembaga negara. Pemerintah berpendapat bahwa pembelian saham tersebut yang dilakukan oleh PIP untuk dan atas nama pemerintah RI memang tidak memerlukan persetujuan DPR, karena hal itu merupakan kewenangan konstitusional Presiden dalam mengelola keuangan negara yang pelaksanaannya telah dikuasakan kepada Menteri Keuangan, sementara DPR berpendapat sebaliknya. Nah, kalau kita lihat angka 2 dari surat DPR kepada Menteri Keuangan dan Menteri SDM tanggal 28 Oktober tahun 2011 menyebutkan adanya perbedaan pandangan antara Komisi 11 dengan Menteri Keuangan. Perbedaan pandangan itu dikarenakan Komisi 11 berpendapat bahwa pembelian 7% saham divestasi PT NNT harus mendapat persetujuan DPR, sedangkan Menteri Keuangan berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan DPR. Karena perbedaan itu, Komisi 9 meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu. Setelah melakukan audit, ternyata BPK sependapat dengan DPR bahwa pembelian saham PT NNT itu harus mendapat persetujuan DPR lebih dulu dengan merujuk pasal 24 yaitu pasal 41 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. BPK memahami pembelian saham divestasi PT NNT melalui PIP sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah pada perusahaan swasta. Satu pemahaman yang menurut hemat saya tidaklah tepat. Pembelian saham perusahaan swasta bukan penyertaan modal. Karena ketiganya teguh pada pendirian masing-masing, maka Presiden membawa masalah ini sebagai sengketa kewenangan untuk diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun BPK memberikan satu pendapat setelah melakukan audit atas permintaan DPR, dan pendapat itu ternyata bersesuaian dengan pendapat DPR, namun pendapat BPK bukanlah pendapat hukum, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung atas permintaan satu lembaga negara atau pemerintah atas satu permasalahan hukum, melainkan pendapat BPK adalah pendapat lembaga audit setelah
melakukan tugas pemeriksaan dan bukan pendapat hukum. Titik tolak perbedaan yang kemudian melahirkan sengketa kewenangan antara Presiden dan DPR adalah penggunaan dasar hukum dalam pemerintah melakukan investasi yang dalam pandangan Presiden hal itu merupakan kewenangan konstitusional Presiden dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari norma yang diatur pasal 23C Undang-Undang Dasar 45 yang selanjutnya sebagaimana diamanatkan oleh norma pasal tersebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Namun pasal 23C tidaklah secara spesifik mengatur kewenangan konstitusional Presiden dalam pengelolaan negara. Karena pengelolaan keuangan negara, karena pasal 23 yang menjadi induk dari pasal 23C yang mengatur hal keuangan justru membagi kewenangan dalam hal keuangan negara kepada Presiden dan DPR. Pada prinsipnya pengaturan dan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan melalui mekanisme APBN yang harus ditetapkan dengan undang-undang yang harus dibahas bersama untuk mendapat persetujuan bersama Presiden dan DPR. Namun berbeda dengan kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang yang kekuasaannya ada pada DPR dengan persetujuan Presiden, khusus dalam menyusun APBN secara eksplisit pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa rancangan undang-undang APBN harus diajukan oleh Presiden. DPR tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang APBN sebagaimana halnya pengajuan rancangan undang-undang pada umumnya. Seperti telah saya uraikan di awal uraian ini, dengan berlakunya pasal 17 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pembahasan APBN tidak lagi global tetapi masuk ke dalam pembahasan yang lebih rinci. Nah, perbedaan antara Presiden dan DPR dalam pembelian 7% saham divestasi PT NNT ternyata adalah perbedaan yang bertitik tolak dalam memahami persoalan itu karena DPR menggunakan dasar hukum merujuk pasal 24 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatakan dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. Sementara norma pasal 24 ayat 7 itu berada dalam bab 6 yang berjudul hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Penggunaan pasal ini pada hemat saya tidak tepat dalam mendudukkan persoalan investasi pemerintah dalam bentuk pembelian 7% saham divestasi PT NNT oleh Pusat Investasi Pemerintah. Konteks pasal ini harus dikaitkan dengan judul bab 6 sebagaimana telah dikutipkan tadi, yang pada intinya berkaitan dengan pemberian pinjaman dan penyertaan modal yang dilakukan dalam konteks keadaan tertentu, yakni penyelamatan perekonomian nasional yang mungkin tengah menghadapi satu krisis. Pembelian saham divestasi PT NNT lebih tepat dipahami dalam konteks pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yakni sebagai investasi pemerintah dalam keadaan yang normal, bukan sebagai penyertaan modal pemerintah yang berakibat dipisahkannya kekayaan pemerintah dengan kekayaan perusahaan tempat pemerintah menyertakan modal itu. Majelis Hakim yang konstitusi yang mulia, apabila dua lembaga negara saling bersikeras mengatakan ada satu bidang atau kegiatan dengan penyelenggaraan negara adalah sepenuhnya kewenangan dirinya, sementara lembaga lain berpendapat itu juga adalah bahwa kewenangan itu tidaklah semata-mata kewenangan lembaga tersebut, melainkan berbagi kewenangan dengan dirinya, maka secara teori hukum tata negara, hal itu adalah sengketa kewenangan antar lembaga negara. Saya berpendapat bahwa memang dalam kasus ini ada sengketa kewenangan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang karena perbedaan-perbedaan itu bukan lagi pada tingkat pemahaman atau pemaknaan terhadap suatu norma yang mungkin disebabkan oleh sifat multitafsir yang harus dimohonkan tafsir pada mahkamah, tapi ini betul-betul sudah terjadi pada tingkat praktek yang memerlukan satu keputusan pemeriksaan pada sengketa kewenangan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa pada hemat saya apa yang menjadi sengketa antara Presiden dan DPR dalam perkara ini adalah apakah keputusan untuk membeli dan melaksanakan pembelian 7% saham divestasi PTN tersebut adalah semata-mata kewenangan Presiden, dalam hal ini Menteri Keuangan selaku kuasa Presiden dan Bendahara Umum Negara,
Ataukah Presiden baru dapat memutuskan dan melaksanakan pembelian itu setelah ada persetujuan dari DPR? Saya berpendapat sejauh untuk memutuskan untuk membeli saham dan melaksanakannya, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Apa yang menjadi persoalan sesungguhnya bukan itu, tapi persoalan dari manakah dana yang akan digunakan untuk membeli saham divestasi tersebut yang pelaksanaannya dilakukan oleh PIP untuk dan atas nama pemerintah. PIP bukanlah BUMN yang kekayaannya telah dipisahkan dari kekayaan negara karena didirikan dengan penyertaan modal pemerintah yang pembentukannya dilakukan dengan peraturan pemerintah. PIP adalah unit organisasi di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian, seluruh dana PIP adalah dana pemerintah yang bersumber dan berasal dari APBN, sementara keuntungan PIP juga seluruhnya adalah keuntungan pemerintah. Jadi, jika Menteri Keuangan selaku bendahara negara menyetujui rencana PIP untuk membeli saham perusahaan manapun juga, termasuk saham divestasi PT NNT, dengan menggunakan alokasi dana investasi yang telah tertuang di dalam APBN, hal itu dibenarkan dan atau dibolehkan berdasarkan norma pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan tidak lagi memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sebaliknya, apabila alokasi dana investasi belum tersedia atau telah tersedia namun belum mencukupi, maka penyediaan dana itu harus dibahas lebih dulu dengan DPR untuk disepakati bersama dan dituangkan ke dalam APBN atau APBN perubahan. Majelis Hakim yang mulia, demikianlah keterangan saya. Semoga keterangan ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi para yang mulia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara ini dengan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik, berikutnya Profesor Saldi Isra. Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, kuasa pemerintah, kuasa DPR, kuasa BPK yang saya hormati, para ahli yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan pemohon, saya diminta untuk menjelaskan persoalan ketentuan pasal 24 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 2003, yang menyatakan dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapatkan persetujuan DPR. Sesuai dengan lafaz sumpah yang diucapkan sebelumnya, saya hanya akan menyampaikan keterangan sesuai dengan bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu hukum tata negara. Sama sekali tidak bermaksud menggarami air di laut, yaitu saya akan menjelaskan konstruksi pasal 24 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 2003, terutama dikaitkan dengan pasal 4 ayat 1, pasal 17, dan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, saya akan menjelaskan pasal 24 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Majelis Hakim yang saya muliakan, hadirin yang berbahagia. Pasal 24C Undang-Undang Dasar, Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dalam bahan ini dicetak tebal,
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tersebut, lembaga negara yang dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengertian itu, tak terbantahkan bahwa Presiden, DPR, dan BPK adalah lembaga negara sebagaimana yang termaktub dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang kewenangannya secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dalam putusan perkara nomor 68 SKLN strip 2 2004 secara eksplisit dinyatakan bahwa pasal 4, pasal 5, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 14, pasal 16, pasal 17, dan pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan kedudukan Presiden sebagai lembaga negara. Sementara itu, ketentuan yang menunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara adalah pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22A, dan pasal 22B Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam putusan Akuo ditegaskan pasal-pasal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Presiden dan DPR adalah lembaga negara sebagaimana termaktub dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah membaca permohonan pemohon, pokok persoalan yang menjadi sengketa yang diajukan ke mahkamah ini adalah terkait dengan ketentuan pasal 24 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan sebagaimana disebutkan di awal penyampaian keterangan ahli tadi. Pokok persoalan yang diajukan pemohon adalah menyangkut investasi jangka panjang non-permanen berupa pembelian saham 7% divestasi PT Newmont Nusa Tenggara atau PT NNT dengan mengaitkan kepada ketentuan pasal 24 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pada salah satu sisi, pemerintah mendalilkan bahwa tidak diperlukan persetujuan DPR. Sementara di sisi lain, DPR mendalilkan bahwa tindakan pemerintah membeli saham PT NNT memerlukan persetujuan DPR. Majelis Hakim yang saya muliakan, hadirin yang berbahagia. Salah satu komitmen alias rambu-rambu yang dianut dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung tahun 1999 sampai 2000 adalah mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Sekalipun mempertahankan, para pengubah Undang-Undang Dasar 1945 sepakat untuk melakukan beberapa pemurnian yang oleh para ahli ilmu politik disebut dengan purifikasi sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan kesepakatan tersebut, seorang ahli sistem pemerintahan yang bernama Paul Christopher Manuel dan N.M. Kamisa tahun 1999 dalam bukunya yang berjudul Checks and Balances, How a Parliamentary System Could Change American Politics, mengatakan bahwa salah satu karakter mendasar dari sistem presidensial adalah adanya pemisahan antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Pandangan keduanya dapat dikatakan kelanjutan dari teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu yang mengatakan apabila lembaga legislatif dan lembaga eksekutif berada dalam satu rumpun atau dipegang oleh satu orang, atau berada dalam badan yang sama, maka tidak akan ada kebebasan di dalam sistem pemerintahannya. Disadari sepenuhnya, sulit menemukan data empirik yang dapat membuktikan bahwa ada desain kenegaraan yang benar-benar terpisah antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Dalam konteks itu, secara konstitusional, hubungan Presiden dan DPR terbangun dengan 3 fungsi pokok yang diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi pokok itu menunjukkan adanya titik singgung antara DPR dan Presiden dalam menyelenggarakan kewajiban atau kewenangan
kewenangan konstitusional masing-masing lembaga. Sekalipun terdapat titik singgung di antara keduanya, terdapat pula pemisahan yang tegas. Misalnya dalam menjalankan kewenangan yang berada di wilayah eksekutif, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 secara eksplisit menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian untuk melaksanakan urusan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara sebagaimana termaktub dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk praktek yang terjadi selama ini, secara umum pola hubungan antara Presiden dan DPR dilaksanakan dengan para pembantu Presiden, dalam hal ini menteri negara. Praktek demikian dapat dilacak dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Majelis Hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia. Secara umum, hubungan Presiden dan DPR dalam pengelolaan keuangan negara dapat dikatakan sebagai hubungan yang sangat spesifik. Dalam hal ini, pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menunjukkan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang. Sekalipun ditetapkan dengan undang-undang, proses penyelenggaraannya tidak seperti proses atau fungsi legislasi undang-undang biasa. Karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara terpisah fungsi legislasi untuk hak budget yang ada dalam pasal 23 dengan fungsi legislasi biasa yang ada pada pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu, sebagai sebuah fungsi legislasi, hanya Presiden atau pemerintah yang dapat mengajukan rancangan APBN. Tadi sudah ditegaskan oleh Profesor Yusril. Bahkan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945, para pembahasnya mengatakan bahwa diperlukan pertimbangan DPD. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila dibaca secara seksama ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, usulan rancangan undang-undang APBN yang hanya diperkenankan dari Presiden atau pemerintah tidak terlepas dari posisi pemerintah sebagai eksekutor penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan DPR dalam pembahasan dan kemudian untuk memberikan persetujuan bersama lebih pada posisi DPR sebagai wakil rakyat. Dalam posisi demikian, menjadi tidak masuk akal apabila polisi keuangan negara tidak memerlukan persetujuan DPR. Begitu pula dengan pertimbangan DPD sebagai wakil rakyat. Selain itu, pembahasan dan persetujuan DPR adalah pembuka jalan. Saya berpandangan, karena ini sangat spesifik, yang hanya pemerintah boleh mengajukan rancangan, penggunaan fungsi anggaran di sini lebih pada membuka pintu kepada DPR untuk menggunakan fungsi pengawasan. Meskipun demikian, saya ulangi, selain itu, pembahasan dan persetujuan DPR adalah pembuka jalan bagi DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, penyelenggaraan keuangan negara sebagaimana yang telah dibahas dan disetujui bersama dalam Undang-Undang APBN berada di dalam kuasa eksekutif ataupun pemerintah. Apalagi jika kita baca pasal 26 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, secara eksplisit dinyatakan bahwa setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Menurut saya, ketentuan ini membuktikan bahwa pelaksanaan APBN berada di wilayah eksekutif. Majelis Hakim yang saya muliakan, hadirin yang berbahagia, sesuai dengan konstruksi dan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hal-hal yang lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Amanat itu kemudian diantaranya melahirkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004.
Sebagaimana pokok permohonan Presiden pada sengketa kewenangan lembaga negara ini terkait dengan investasi jangka panjang pemerintah dalam pembelian saham 7% di PT NTT, ketentuan pasal 24 ayat 7 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 sepanjang menyangkut frasa setelah mendapat persetujuan DPR tidak boleh dipahami tanpa membaca secara utuh pasal dimaksud. Menurut ahli, frasa setelah mendapat persetujuan DPR hanya dapat dilakukan jika terlebih dahulu frasa dalam keadaan tertentu telah dipenuhi. Jadi ada dua frasa di situ yang penting. Satu, dalam keadaan tertentu. Dua, mendapat persetujuan DPR. Tanpa lebih dahulu memenuhi frasa dalam keadaan tertentu tersebut, DPR sama saja dengan menghendaki adanya persetujuan berlapis atau persetujuan bertingkat dalam pengelolaan keuangan negara. Padahal secara normal, semua persetujuan DPR selesai bersamaan dengan persetujuan ketika pembahasan rancangan Undang-Undang APBN. Karena pembelian saham divestasi PT NTT bersumber dari dana investasi yang telah dialokasikan dalam APBN, maka persetujuan DPR tidak diperlukan lagi, kecuali memang ada keadaan tertentu sebagaimana dimaksud di frasa di atas. Sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang APBN, seharusnya yang dilakukan DPR adalah melakukan atau melaksanakan fungsi pengawasan. Dengan adanya keinginan untuk menggunakan persetujuan berlapis atau persetujuan bertingkat, dapat dikatakan bahwa sebetulnya DPR hendak memperluas makna persetujuan yang diatur dalam pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila hal itu dibiarkan, sadar atau tidak, DPR telah memasuki wilayah kerja eksekutif. Padahal pembelian saham 7% PT NTT merupakan pelaksanaan investasi yang berada dalam kewenangan pemerintah, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Sebagai pelaksana kewenangan pemerintah secara konstitusional, DPR hanya dapat melakukan pengawasan dan bukan memperluas makna persetujuan yang diatur dalam pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Hakim dan hadirin sekalian yang saya muliakan, selain perluasan dengan maksud menggunakan persetujuan berlapis, persetujuan yang dikehendaki oleh pasal 24 ayat 7 Undang-Undang Dasar 1945 hanya dimungkinkan dalam situasi tertentu. Dalam risalah pembahasan rancangan Undang-Undang Keuangan Negara, frasa dalam keadaan tertentu diakui oleh para pembentuk undang-undang sebagai keadaan yang eksepsional. Bahkan dalam pembahasan, situasi terkecuali tersebut banyak merujuk pada pengalaman pengucuran dana ketika ada kasus BLBI. Bahkan salah seorang wakil pemerintah pada pembahasan penutupan pasal 24 ayat 7, Bapak Mulia P. Nasution, di ujung pembahasan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan frasa dalam keadaan tertentu tersebut adalah hanya dalam situasi atau keadaan tertentu di luar konteks pembahasan APBN atau APBNP. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa jika ada keadaan tertentu tidak terjadi, maka frasa setelah mendapat persetujuan DPR menjadi semakin kehilangan relevansi dengan menggunakan cara berpikir argumentum a contrario. Menurut Ridwan Sahrani, argumentum a contrario merupakan cara penerapan suatu peraturan hukum dengan membuat kebalikan dari peristiwa tertentu yang diatur secara khusus oleh suatu ketentuan hukum. Jadi peraturan hukum yang mengatur secara khusus terhadap suatu peristiwa tidak diberlakukan terhadap peristiwa lainnya. Dengan menggunakan cara berpikir demikian, argumentum a contrario, ketentuan pasal 24 ayat 7 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. Secara argumentum a contrario dapat dibaca menjadi apabila tidak terdapat keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta tanpa memerlukan persetujuan DPR. Oleh karena itu, keadaan tertentu manakah yang dapat menjelaskan langkah pemerintah jika harus mendapat persetujuan DPR? Lalu penyelamatan perekonomian nasional manakah yang terkait dengan langkah pemerintah tersebut?
Majelis Hakim yang saya muliakan. Terakhir, saya akan menjelaskan soal bagaimana hubungan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kalau dibaca di pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, itu secara jelas disebut bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan ketentuan umum dalam pengelolaan keuangan negara yang disebut dengan lex generali. Pasal itu kemudian mengamanatkan lahirnya undang-undang tentang perbendaharaan negara. Dan itulah yang digunakan oleh pemerintah sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Yusril tadi untuk melaksanakan pembelian saham tersebut. Jadi ketentuan yang lebih spesial itu bisa menyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Majelis Hakim yang saya hormati, itulah pendapat hukum yang bisa saya sampaikan dalam sidang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bahan yang tertulis nanti diserahkan ke petugas persidangan. Profesor Simanjuntak. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan keterangan berdasarkan disiplin ilmu yang saya tekuni selama ini, ekonomi publik dan makroekonomi secara umum. Jadi dari perspektif ekonomi publik, persoalan pembelian 7% saham divestasi PT NNT, ya, Newmont Nusa Tenggara oleh Pusat Investasi Pemerintah ini, itu bisa didekati, ya, tidak persis karena tidak ada yang persis di dalam semua literatur yang saya coba buka, ya. Bisa didekati dengan melihat 3 hal strategis sebagaimana ada ditayangkan di dalam slide, yaitu kita melihatnya dari aspek pemerataan fiskal, baik yang vertikal, pusat daerah maupun terutama antar daerah. Lalu aspek manajemen eksternalitas, dan yang ketiga, dan ini barangkali yang paling relevan, ya, aspek optimalisasi termasuk efisiensi di dalamnya menyangkut mengenai penerimaan negara. Ya. Aspek yang pertama, ya, kita bisa berangkat dari 3 fungsi pokok pemerintah, ya, untuk melihat dan mengurai bagaimana permasalahan divestasi saham ini. Ya. Mas Grave mengatakan sejak hampir 60 tahun yang lalu, demikian juga Oates, ya, tahun 56, ya, bahwa secara garis besar ada 3 fungsi pemerintah, ya, 3 fungsi pokok pemerintah, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Alokasi itu terkait dengan penyediaan barang dan jasa yang terkait layanan publik, distribusi menyangkut pemerataan pembangunan, penurunan disparitas pendapatan dan kekayaan masyarakat antar daerah, ya, atau antar wilayah, dan stabilisasi ini terkait dengan manajemen makro ekonomi, ya, dan stabilitas ekonomi. Fungsi yang pertama itu lebih cocok dan efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah itu lebih mengenal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerahnya, sementara fungsi distribusi dan stabilisasi itu akan lebih cocok dan lebih efektif jika dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi pokok inilah, ya, kita mengenal konsep hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini, ya, secara garis besar bisa kita analisis dengan prinsip finance follows functions, ya, triple F, ya. Kadang-kadang orang lebih suka menggunakan istilah money follow function, cuma saya lebih suka ini karena triple F, gitu ya. Artinya kurang lebih, ya,
terkait pembagian kewenangan dan alokasi sumber dana antara setiap level pemerintahan dalam satu negara, yang barangkali dengan ekspresi sederhana bisa dinyatakan sebagai siapa melakukan apa dan membutuhkan dana berapa banyak. Dan dalam konteks Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 33 tahun 2004. Nah, sebelum kita membicarakan mengenai berapa dana yang dibutuhkan, itu ada isu mengenai penentuan penguasaan sumber keuangan negara, baik yang dari pajak maupun yang bukan pajak. Nah, di sini saya mengelompokkan persoalan yang sedang kita bicarakan sekarang ini, ya, yaitu divestasi saham adalah masuk ke dalam kategori yang kedua, gitu ya. Nah, bagaimana menentukan penguasaan sumber-sumber keuangan negara itu, ya, itu bisa didasarkan atas prinsip efisiensi, ekonomi, efektivitas, dan pengelolaan eksternalitas. Ya. Di banyak negara, atau kalau kita melihat pengalaman di banyak negara, apakah negara itu berbentuk federal atau kesatuan juga bisa menentukan penguasaan sumber-sumber keuangan negara ini. Tapi tentu saja karena kita bicara dalam konteks Indonesia, yang kita pakai adalah yang kita bicarakan adalah bentuk negara kesatuan. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, ya, maka pada umumnya penerimaan negara dari pajak maupun bukan pajak yang potensial, ya, itu dikuasai oleh pemerintah pusat. Ya, sebagai contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, penerimaan dari sumber daya alam dari migas, batu bara, ya, tembaga, emas atau mineral lainnya, ya. Dan ini berarti ya kewenangan pemajakan dari pajak yang potensial ataupun yang barangkali kurang atau tidak potensial, ya, dan kewenangan pengelolaan, ya, termasuk penerimaannya dari sumber daya alam itu originally dan secara alamiah berada di tangan pemerintah pusat. Ya. Oleh karena itulah yang biasanya didiskusikan, ya, di dalam konteks negara kesatuan, kalau kita bicara hubungan keuangan antara pusat daerah, itu adalah bagaimana mengembangkan sistem desentralisasi fiskal, bagaimana kita mengembangkan sistem transfer yang baik, dan bagaimana kita melakukan bagi hasil, ya, penerimaan dari pusat ke daerah. Ya. Tidak ada yang lain. Ini yang selalu didiskusikan. Nah, dalam konteks Indonesia, sekali lagi, ya, pelaksanaan dari hal itu adalah, ya, dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah, sekaligus juga mengatasi ketimpangan antar daerah. Dan ini sudah dinyatakan di dalam Undang-Undang 33 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Ya. Jadi diskusinya adalah seputar desentralisasi fiskal, revenue sharing, dan transfer. Nah, oleh karena itu, ya, sumber daya alam yang bersifat strategis, ya, seperti tembaga dan emas misalnya yang diproduksi oleh PT Nimon Nusa Tenggara, yang kita tahu lokasinya di Indonesia ini sangat tidak merata, apabila pengelolaan dan hasil produksinya dimiliki dan dinikmati sebagian besar hanya oleh daerah tertentu, daerah penghasil, dapat menimbulkan dan akan cenderung, ya, secara kuat menimbulkan ketidakmerataan antar daerah, baik secara fiskal maupun secara ekonomi. Nah, sekali lagi dalam kerangka hubungan pusat daerah yang demikian, mestinya tidak ada persoalan, ya, apabila pemerintah lewat PIP ingin memiliki 7% saham divestasi PT Nimon Nusa Tenggara. Karena sejak sedari awal itu merupakan hak dari pemerintah pusat yang merupakan representasi negara, sebagaimana pasal 33 ayat 2 dan 3. Next. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran, ya, bagaimana kita sudah melaksanakannya 2009, 2010 dan 2011 ini, ya, untuk ketiga daerah yang tersangkut di sini, ya, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil baik dari pajak maupun dari sumber daya alam. Minus DAK di sini tidak saya
masukan data mengenai DAK. Ibu dan Bapak sekalian bisa lihat bahwa untuk provinsi dan untuk Kabupaten Sumbawa maupun Sumbawa Barat itu yang dominan adalah dari dana alokasi umum. Nah, khusus untuk Sumbawa Barat, dana bagi hasil dari sumber daya alam itu juga cukup signifikan karena memang disitulah berlokasi PT NNT ini. Ya. Nah, cuma yang lebih penting di sini yang saya ingin sampaikan adalah bahwa misalnya kalau kita lihat data tahun 2011, PAD dari seluruh provinsi dan kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat itu hanya sekitar 900 miliar rupiah. Sementara kalau kita teliti semua APBD-nya, APBD provinsi maupun kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat, belanja wajib di sana itu mencakup sekitar 4,5 triliun rupiah. Kalau angka ini kita bandingkan dengan divestasi 7% saham NNT yang sekitar 246,8 juta US dollar, kalau kita gunakan kurs 9.000 rupiah per dolar, itu adalah sekitar 2,2 triliun rupiah. Yang jelas tentu saja komparasinya menunjukkan bahwa daerah tidak akan mampu kalaupun itu diserahkan kepada mereka untuk membelinya. Next. Nah, di slide berikut ini menunjukkan bagaimana implementasi dari desentralisasi fiskal, transfer, dan bagi hasil seperti yang saya sampaikan tadi. Dari ketiga daerah yang ada, ya, ketiga daerah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Sumbawa Barat, itu kelihatan bahwa ya, untuk DAU per kapita, ya, dibandingkan dengan rata-rata se-Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat itu lebih tinggi, ya. Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat juga lebih tinggi dari rata-rata kabupaten se-Indonesia. Nah, namun untuk dana bagi hasil, ya, provinsi itu lebih rendah dibanding rata-rata se-Indonesia, ya. Demikian juga Kabupaten Sumbawa, tetapi Sumbawa Barat itu jauh di atas kabupaten dan kota se-Indonesia. Ini karena implementasi bagaimana kita mengurangi ketimpangan antar daerah dan ketimpangan antara pusat dan daerah sebagaimana yang sudah ada diatur dalam Undang-Undang 33 2004. Aspek yang kedua adalah aspek eksternalitas. Bagaimana mengelola eksternalitas. Ini selalu mengikuti, selalu ada di dalam kita bicara industri ekstraktif, ya, minyak, gas, dan mineral lainnya. Nah, kepemilikan saham PT Nimon NT hanya oleh pemerintah daerah misalnya, itu akan kurang baik bagi manajemen bagaimana pengelolaan eksternalitas. Ya. Meskipun SDA ini memang hanya berlokasi di Nusa Tenggara Barat dan di kabupaten-kabupaten tertentu, namun eksternalitas khususnya yang negatif, ya, dari pengelolaan SDA dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak akan bisa atau akan sangat sulit untuk dilokalisir hanya di tingkat provinsi saja. Ya, akan sangat mungkin dampak sosial, ekonomi, dan politik dirasakan juga secara nasional. Oleh karena itu, ya, dari sisi manajemen eksternalitas ini akan sangat baik apabila kepemilikan saham, ya, itu bisa berada pada setiap tingkat termasuk pemerintah pusat, sehingga pembagian tanggung jawab itu bisa lebih merata di dalam rangka mengelola eksternalitas. Lalu aspek yang ketiga adalah optimalisasi atau efisiensi penerimaan negara. Melalui kepemilikan saham oleh pemerintah pusat pada PT Nimon NT diharapkan akan terjadi peningkatan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, khususnya yang berasal dari sumber daya alam. Sebab pembelian saham ini, ya, akan langsung meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan porsi dividen saham pemerintah, ya, lewat tentu saja pusat investasi pemerintah. Sementara di sisi lain Pemda tidak akan bisa melakukan pembelian divestasi 7% saham tersebut karena seperti saya sampaikan tadi 2,2 triliun itu terlalu besar, ya, bagi anggaran seluruh daerah, provinsi dan kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Lalu yang berikut, ya, pembelian saham oleh pemerintah pusat akan meningkatkan fungsi pengawasan pada perusahaan
yang dilakukan melalui penunjukan komisaris sebagai wakil pemerintah. Hal ini akan lebih memberikan kepastian terhadap bagian penerimaan negara seperti yang telah disepakati dalam kontrak karya, di samping juga untuk menegakkan prinsip good governance. Maka pembelian saham PT Newmont oleh pemerintah pusat ini akan lebih dapat memberikan optimalisasi penerimaan negara yang pada gilirannya akan lebih memberikan manfaat bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui perimbangan keuangan sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 2004 yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Berikut, bagi daerah penghasil, yaitu Provinsi dan Kabupaten Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan skema kebijakan desentralisasi fiskal, tentu saja akan tetap memperoleh bagian yang signifikan yang berasal dari bagi hasil penerimaan sumber daya alam. Selain itu, pemerintah daerah NTB juga tetap akan memperoleh alokasi yang berasal dari transfer lainnya, yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi datanya 3 tahun terakhir ini. Lalu kita sering mendengar ya selama ini ada skeptisisme ya, sebagian kalangan masyarakat sering menyorot kontrak karya pertambangan atau pengelolaan SDA ini cenderung dianggap merugikan negara. Maka menurut hemat saya, ya, dengan menggunakan hak untuk memiliki saham perusahaan pengelola SDA tersebut, berarti pemerintah juga akan memperoleh pendapatan dari keuntungan operasional perusahaan pengelola, tidak hanya dari land rent dan royalty. Dengan kata lain, jika kontrak karya menguntungkan, maka perusahaan pengelola maka negara pun akan mendapat keuntungan lewat dividen ya bagi kepemilikan saham. Nah, berbasis dari argumen di atas, pada dasarnya semakin besar kepemilikan pemerintah juga pemerintah daerah ya, termasuk pemerintah daerah di sini, akan semakin baik bagi kepentingan optimalisasi pendapatan negara. Ya, kenyataan ini memperlihatkan bahwa kenyataan saat ini kita lihat bahwa dari 24% saham Newmont NT oleh konsorsium perusahaan daerah dan swasta nasional, sesungguhnya kalau kita teliti lebih jauh hanya kepemilikannya hanya sekitar 6% saja bagi daerah, hanya 25%-nya dari 24% itu. Artinya kepemilikan negara, pemerintah dan Pemda masih sangat sedikit. Ya. Pembelian 7% saham Newmont NT oleh pemerintah akan meningkatkan kepemilikan negara dalam arti pusat dan daerah menjadi 13%. Ya. Next. Nah, lalu yang perlu juga saya garis bawahi di sini adalah bahwa Indonesia pada Oktober 2010 itu mengajukan aplikasi untuk menjadi bagian yang namanya Extractive Industries Transparency Initiatives. Ya, ini sebuah inisiatif yang didukung oleh berbagai lembaga internasional dan negara yang bertujuan memperkuat governance dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif. Negara yang bergabung dalam inisiatif ini berkomitmen ya untuk secara bertahap tentu saja ya membuka semua pajak ya, mendisclose ya semua pajak, royalti, fee dan lain-lainnya yang diperoleh dari industri-industri minyak, gas dan pertambangan mineral. Nah, harapannya adalah dengan ya verifikasi dari semua transaksi keuangan tersebut akan bisa meningkatkan penerimaan negara. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh sebagai penutup ya, bahwa pada tahun 2011 sektor batubara ini ya keseluruhan yang menjadi emiten di pasar modal ya mencakup nilainya itu mencakup 18% dari seluruh nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia yang saat itu akhir 2011 mencapai sekitar 4.000 triliun rupiah. Kalau ini kita bandingkan dengan kontribusi dari batu bara ya, di dalam penerimaan negara, itu nilainya hanya sekitar 1%. Penerimaan negara itu sekitar 1.000 triliun, penerimaan dari sektor batu bara itu hanya 1%. Ini memang tidak terkait langsung, tapi kontras ini bisa memberi ide kepada ibu dan bapak sekalian yang saya hormati di sini, ya, bahwa ada ketidaksinkronan atau keganjilan di sini. Ya, di satu sisi di pasar modal kita 80% dari 4.000 triliun nilai kapitalisasi pasar modal itu adalah industri batubara dari sektor batubara, sementara penerimaan negara yang dari sektor yang sama itu hanya 1% dari 1.000 triliun.
Dan harapannya dengan bergabung dalam EIT ini, hal itu bisa diatasi tentu saja secara bertahap. Nah, salah satu yang krusial di dalam kalau kita benar-benar diterima dan bergabung dalam EIT ini adalah monitor yang efektif yang perlu dilakukan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan SDA mineral. Dan di Indonesia tentu saja karena dalam era otonomi itu bupati itu bisa memberikan izin, itu termasuk juga monitor kepada pemerintah daerah. Ya, disinilah peran monitoring inilah yang bisa diambil, yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ya tentu saja ditopang dengan berbagai LSM, ya sehingga harapan bahwa kita bisa merealisasikan penerimaan yang lebih besar dari sektor bukan hanya sektor batu bara tentu saja, tapi dari sektor industri ekstraktif ini itu bisa diwujudkan. Demikianlah keterangan dari kami, Majelis Hakim yang saya muliakan. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang bermanfaat bagi untuk pengambilan keputusan dalam SKLN ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Simanjuntak. Saudara termohon 1, giliran sekarang surat termohon 1, tapi mungkin tidak tiga-tiganya selesai karena kita jam 4 harus mengakhiri sidang ini, akan ada sidang lain. Oleh sebab itu saya persilahkan termohon menentukan yang mana yang mau dihadirkan, ditampilkan hari ini di antara 3 ini. Silakan. Kami minta Pak Andi Matalata. Ya, Pak Andi Matalata, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua dan Hakim Konstitusi, yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Pemohon, para termohon, dan hadirin sekalian. Pada saat saya dimintai untuk memberi keterangan oleh termohon 1, saya bertanya, keterangan apa yang dibutuhkan dari saya? Lalu dijawab, Anda adalah ikut dalam proses pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 45 sejak 99 sampai 2002. Karena itu Anda diharapkan hadir untuk memberitahu persidangan perkembangan-perkembangan pemikiran yang berkembang pada saat amandemen itu, yang mungkin bisa berguna di dalam penyelesaian sengketa kewenangan yang kebetulan dalam perkara ini yang dipersengketakan pihaknya adalah Presiden, BPK, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu yang mulia para hakim konstitusi dan hadirin sekalian yang kami hormati, sesuai dengan peran saya di sini, maka saya akan membatasi diri pada pemahaman saya yang bersumber pada perkembangan pemikiran yang terjadi dalam suasana pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 45 tentang pola hubungan antara Presiden, BPK, dan DPR sebagai lembaga negara yang menjadi pihak-pihak dalam sengketa ini, serta kewenangan mereka yang lahir dari pola hubungan tersebut. Seperti kita ketahui bersama, bahwa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan, kita memiliki ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 1978 yang mengatur mengenai tata hubungan antar lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara struktural sebagai lembaga negara tertinggi dan lembaga-lembaga negara lainnya berada di bawahnya. Ini merupakan implementasi dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Ketentuan ini kemudian oleh MPR dalam perubahan ketiga dirubah menjadi berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Seingat saya kalimat ini diusulkan oleh Bapak Haryono pada saat sidang MPR yang sekarang menjadi salah seorang hakim konstitusi. Dengan demikian, pendekatan struktural mengenai pola hubungan antar lembaga tinggi negara yang selanjutnya di dalam rangka ini kami akan sebut sebagai lembaga negara berubah menjadi pola hubungan yang lebih bersifat fungsional, tidak lagi struktural. Ada kewenangan-kewenangan di antara mereka yang melahirkan kewajiban pihak lainnya. Banyak contohnya, karena waktu saya tidak perlu sebut. Dan ada pula kewenangan yang bersifat komplementer di antara mereka, karena memerlukan kesepakatan atau persetujuan dalam mewujudkannya. Dengan demikian, faham yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 menganut faham pemisahan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu dalam hal ini cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti didalilkan oleh pemohon, tidaklah benar. Faham pemisahan kekuasaan seperti itu memang muncul juga dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang lalu. Namun perumus perubahan konstitusi lebih memilih faham pembagian atau distribusi kekuasaan di antar cabang-cabang kekuasaan negara. Hakim konstitusi dan hadirin yang saya muliakan, kini izinkan saya menyampaikan sedikit pemahaman saya sesuai dengan sumpah yang saya ucapkan tadi, mengenai kesaksian saya tentang perkembangan pemikiran yang berkembang tentang kewenangan yang terkait dengan pola hubungan kewenangan Presiden, BPK, dan DPR, terutama yang berkaitan dengan perkara ini. Saya mulai dengan lembaga kepresidenan. Pasal 4 ayat 1 berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini merupakan pasal pembuka bab 3 Undang-Undang Dasar di bawah judul Kekuasaan Pemerintah Negara. Kalau kita simak bab 3 ini, ada 11 kewenangan presiden yang ada di situ. Kewenangan mengajukan RUU, membuat peraturan pemerintah, mengusulkan calon wakil presiden apabila ada kekosongan, pemegang kekuasaan tertinggi terhadap angkatan darat, laut, udara, menyatakan perang damai dengan perjanjian, menetapkan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, memberi gerasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi, memberi gelar dan tanda jasa, membentuk Dewan Pertimbangan Presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri. Masalah keuangan negara tidak termasuk di dalam bab 3 dengan judul Kekuasaan Pemerintah Negara. Mungkin perumus konstitusi menganggap hal keuangan negara ini adalah domain dari kekuasaan negara yang melibatkan sekian banyak lembaga negara, sehingga tidak menjadi kewenangan eksklusif oleh presiden. Karena itu penetapannya dan pengelolaannya dibutuhkan keterkaitan kewenangan dengan lembaga-lembaga lain yang nanti akan kami sebutkan satu persatu. Apakah itu DPR, apakah itu BPK, apakah itu DPD. Memang di dalam pasal-pasal lain terdapat juga kewenangan presiden. Tetapi kewenangan presiden yang dihimpun di dalam bab kekuasaan pemerintahan negara hanya 11 itu. Hal keuangan berada pada pihak lain. Karena itu barangkali yang perlu mendapatkan penekanan di sini ialah bahwa presiden di dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, baik yang ada di dalam bab 3 maupun yang ada di dalam pasal-pasal lain, haruslah menurut Undang-Undang Dasar. Bahkan menurut pasal 9 ayat 1 tentang sumpah presiden dalam melaksanakan kekuasaan dan kewenangannya, presiden dibatasi hal-hal sebagai berikut. Kalau kita cermati sumpahnya. Pertama,
Presiden memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dalam melaksanakan kewenangan harus berbuat sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kedua, memegang teguh Undang-Undang Dasar. Tiga, ini butir-butir dari sumpah. Menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Seluruh-seluruhnya. Keempat, berbakti pada negara. Dari butir-butir sumpah ini kelihatan bahwa penekanan fungsi presiden menurut Undang-Undang Dasar bukan pada kewenangan, tetapi justru pada kewajiban, kenegarawan, dan pengabdian. Prinsip inilah yang menyepakati kenapa pelaksanaan kewenangan-kewenangan lain ada titik singgung dengan lembaga lain. Ada persetujuan, ada pertimbangan, dan lain-lain sebagainya. Karena presiden di dalam mengelola kekuasaan dibatasi oleh keempat ini sesuai dengan sumpahnya. Saya tidak perlu mengulangi. Hadirin yang kami muliakan, karena waktu, sekarang saya pindah ke Badan Pemeriksa Keuangan. Mudah-mudahan dengan semangat pengelolaan kewenangan presiden yang saya sampaikan tadi, bisa memberi pencerahan kepada kita, kenapa banyak lembaga lain yang kenapa banyak lembaga lain yang oleh Undang-Undang Dasar diberi hak dan kewenangan untuk memantau apa yang dilakukan oleh presiden. Sekarang saya pindah ke Lembaga Pemeriksa Keuangan. Pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar 45, juga terjadi perkembangan pemikiran perumus konstitusi terhadap eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum amandemen, Badan Pemeriksa Keuangan hanya ditempatkan dalam salah satu ayat. Setelah amandemen ada tiga hal yang diungkapkan oleh perumus konstitusi MPR untuk menyatakan niat MPR bahwa BPK perlu ditingkatkan peranannya sejalan dengan kebutuhan rakyat akan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ketiga hal itu ialah penempatannya di dalam konstitusi. Kalau sebelumnya hanya dalam satu ayat kecil. Setelah amandemen dibuat bab khusus mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Supaya apa? Supaya langkah dan kerjanya menyirami dan menyepakati seluruh lembaga-lembaga negara yang lain yang mengelola keuangan negara. Perubahan yang kedua, kepada siapa ditujukan hasil kerja BPK itu? Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45, hasil kerja BPK semata-mata merupakan instrumen buat DPR. Karena itu bunyi, hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, bergantung DPR. Artinya apa? Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan menganggap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan itu semata-mata bahan baku untuk lahirnya sebuah kebijakan politik di DPR. Karena addressnya hanya DPR. Setelah amandemen addressnya diperluas. Diberikan kepada DPR, kepada DPD, kepada lembaga perwakilan. Bahkan di dalam ayat 3 dinyatakan, hasil pemeriksaan itu harus ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan-badan lain sesuai dengan undang-undang. Artinya yang harus menindaklanjuti itu siapa saja yang ditujukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Bisa oleh Badan Administrasi Negara, dalam hal ini pemerintah, bisa oleh Badan Penegak Hukum, entah BPK, entah polisi, entah siapa. Karena ini bunyi di dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas dikatakan. Ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan badan-badan lain. Jadi ada tiga hal yang dirumuskan oleh konstitusi kita dalam rangka upaya meningkatkan kinerja
dan peran BPK dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan. Yang pertama, penempatannya dalam konstitusi tidak lagi sebagai ayat yang tersembunyi, tetapi bab khusus. Yang kedua, addressnya bukan hanya kepada DPR, tetapi kepada lembaga-lembaga lain. Yang ketiga, tujuannya bukan hanya sebagai bahan baku untuk pengambilan keputusan di DPR, tapi juga bahan baku untuk pengambilan keputusan di instansi lain. Kalau kepada pemerintah, bahan baku untuk pengambilan keputusan administrasi negara. Kalau kepada penegak hukum, bahan baku untuk pengambilan keputusan di bidang hukum. Hadirin yang kami muliakan, dan yang terakhir, yang lainnya secara teknis nanti akan kami sampaikan, ialah lembaga perwakilan rakyat yang menjadi termohon satu. Kewenangan DPR dalam konstitusi yang terkait dengan materi perkara ini dapat kita lihat dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar tentang fungsi DPR. Fungsi legislasi sudah jelas. Fungsi anggaran juga jelas. Fungsi pengawasan juga jelas. Yang masuk dalam kategori pengawasan di sini, pengawasan di berbagai hal. Bukan hanya mengawasi di bidang administrasi negara, di bidang hukum, tapi juga termasuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. Fungsi pengawasan DPR di bidang anggaran dimaksudkan agar pengelolaannya dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1. Bapak Ketua dan anggota serta hadirin yang kami muliakan. Kata-kata pengelolaannya dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak terdapat di dalam konstitusi sebelumnya. Kata-kata ini dimasukkan di dalam amandemen. Artinya apa? Perumus konstitusi ingin agar anggaran itu dilaksanakan secara terbuka. Dulu tidak ada kata-kata terbuka dalam konstitusi. Dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dulu kata-kata ini tidak ada di dalam konstitusi. Dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga kata-kata ini tidak ada dalam konstitusi. Sekarang ada. Bagaimana untuk menilai apakah itu dilaksanakan secara terbuka, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Disinilah fungsi para pengawas itu, termasuk pengawasan DPR. Karena itu, menurut pemahaman kami, fungsi pengawasan DPR di bidang keuangan negara bukan hanya pada saat penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara, tetapi juga dalam pengelolaannya, supaya kelihatan terbuka, supaya kelihatan bertanggung jawab, supaya kelihatan betul-betul dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengawasan ini termasuk tentunya pemberian persetujuan kegiatan-kegiatan parsial terhadap langkah pemerintah, terhadap penggunaan keuangan negara sesuai ketentuan perundang-undangan negara. Dan sebagai penutup, Bapak Ketua dan Hakim Konstitusi yang kami sampaikan, yang kami hormati, kami ingin membacakan salah satu bentuk implementasi keterlibatan DPR dalam pengelolaan keuangan negara yang tadi disinggung oleh saksi pemohon, pasal 24 Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara. Pasal ini terdiri atas 7 ayat. Ayat pertama berbunyi, pemerintah dapat memberikan pinjaman, garis miring hibah, garis miring penyertaan modal, kepada dan menerima pinjaman, garis miring hibah,
dari perusahaan negara atau perusahaan daerah. Ayat 2-nya. Pemberian pinjaman, garis miring hibah, garis miring penyertaan modal dan penerimaan pinjaman, garis miring hibah, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN atau APBD. Ini ayat pembuka. Biasanya dalam menyusun undang-undang itu, ayat pembuka mewarnai ayat-ayat berikutnya. Karena ini ayat 1, pembuat undang-undang mengatakan ini lex generalis. Secara argumentum a contrario, karena tadi istilah itu disebut, kalau kita baca ayat 1, pemerintah dapat memberikan pinjaman garis miring hibah, garis miring penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman, garis miring hibah dari perusahaan negara, garis miring daerah, artinya kepada swasta tidak boleh. Secara argumentum a contrario, ini ayat 1. Undang-undang hanya memberikan izin kepada pemerintah untuk penyertaan modal kepada BUMN dan BUMD. Ini lex generalisnya, artinya secara argumentum a contrario yang lain tidak boleh. Walau demikian, undang-undang memberi pintu khusus di dalam ayat 7. Kenapa di dalam ayat 7 bukan di ayat 1? Karena ini lex spesialis. Namun demikian boleh, tapi dengan 2 syarat. Ayat 7 bunyinya begini. Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada swasta setelah mendapat persetujuan DPR. Jadi kerangka berpikirnya Undang-Undang 17/2003 sebenarnya tidak membolehkan pemerintah melakukan penyertaan modal kepada swasta. Hanya kepada BUMN dan BUMD. Itu spiritnya. Namun, pembentuk undang-undang juga sangat bijak. Kalau memang mau memberikan kepada swasta, silakan, tapi 2 syarat. Pemerintah harus membuktikan bahwa ini dalam keadaan tertentu. Dan ada persetujuan DPR. Disitulah barangkali argumentum a contrario kita perlakukan secara bersama. Bapak Hakim Konstitusi, para anggota konstitusi, pemohon, termohon, dan hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa berguna di dalam rangka mengambil keputusan yang sebaik-baiknya untuk negara dan bangsa kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Gatot dan Pak Akram akan didengarkan pada sidang berikutnya bersama ahli yang lain yang akan dihadirkan oleh termohon maupun pemohon maupun yang akan dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 April. Rabu tanggal 4 April tahun 2012 jam 14 di ruangan ini. Sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang berhormat Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.